Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang ini kita akan bersua kembali dalam rangka penyuluhan daring bertema fikih keluarga sakinah edisi keempat yang mengambil judul cara memilih pasangan hidup menurut para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadayyinatun, dan wanita yang beragama, ainikahul mar'atid dayyinati, menikahi wanita yang beragama. Yang mana tuh wanita yang beragama itu? Allati wajadat fiha, yang ada padanya sifatul adalati, sifat adil. Wanita beragama artinya wanita yang ada di dalam dirinya sifat adil. Apa itu adil? Adil itu al-ijtinab anil kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Itu adil. Dan juga wal ijtinab anis saghairil wal ijtinab an al-israr anis saghair, menjauhi dari dosa-dosa kecil yang dilakukan secara rutin. Ya, kalau dosa kecil mah setiap manusia juga ya melakukan. Tapi kalau dosa kecil yang dilakukan secara rutin, lama-lama akan menjadi dosa besar. Nah, orang yang adil adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil yang dilakukan secara rutin. Maka dalam mencari pasangan hidup, kita kriteria pertama adalah pasangan yang beragama, yaitu yang ada padanya sifat adil, artinya menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi dosa-dosa kecil yang dilakukan secara rutin. Nah, menikahi wanita beragama dengan kriteria tadi aula, lebih utama min nikahil fasikoti, dibandingkan dengan menikahi wanita fasik. Wanita fasik artinya wanita yang melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara rutin. Misalnya dosa-dosa kecil secara rutin, suka ngegibah ya, tiap hari makanannya adalah ngegibah ya. Siap, makasih banyak Pak Lutfi Fajri. Dan Kakak Emping Fashion sudah bergabung. Oh, Kang Haji Yayan, ya alhamdulillah bergabung juga. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat badan semuanya, panjang umur ya, segala apa yang kita inginkan mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan. Juga Kak Fardil ya, selamat bergabung. Nah, kalau ada misalnya dua pilihan pasangan, yang satu cantik tapi pelaku dosa besar, yang satu lagi kurang cantik tapi dia terjaga dari dosa besar. Nah, kita pilih yang tadi, yang beragama, tidak cantik tapi beragama. Menikahi wanita yang beragama lebih utama daripada menikahi wanita yang fasik, wanita yang sering berbuat dosa besar, walau bigoirina wizina, walaupun dosanya bukan karena zina. Banyaklah dosa-dosa besar selain zina, seperti meninggalkan sholat ya, kemudian mabok-mabokan, berjudi, lalu memakan harta riba, durhaka terhadap orang tua. Yang begitu-begitu jangan dijadikan pasangan hidup itu. Nah, dasar daripada kita harus memilih pasangan yang beragama, baik laki-laki atau perempuan, lil khobari
karena ada hadis al-muttafaqi alaihi, hadis yang disepakati kesohihannya. Kata Nabi, fazfar bizatid dini, maka fazfar, carilah bizatid dini, wanita yang beragama. Nah, ya kan? Itu tadi, wanita yang taat kepada Allah, tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara rutin. Taribat yadaka, kalau kamu memilih pasangan yang beragama, maka pasti akan berdebu kedua tangan engkau. Maksud berdebu di situ kinayatun anil faqri illam tafal wastanaita in fa'alta. Kamu akan fakir kalau menikahi wanita-wanita tadi ya. Nah, kalau tidak dilakukan kamu akan fakir, tapi kalau kamu lakukan kamu akan kaya. Pengen kaya? Ya, setidak-tidaknya kaya akhirat ya. Atau kaya rohani, nikahi wanita yang beragama. Pengen miskin? Nikahi wanita yang pendosa. Kan selalu gitu ya. Taribat syadak, fazfar bizatid din taribat syadak. Maka carilah ya, pasangan yang beragama. Pasti kalau kamu lakukan kamu akan kaya, tapi kalau kamu tidak lakukan kamu akan miskin. Kaya walaupun tidak kaya secara material, tapi kaya secara rohani. Wanasibatun, dan wanita yang jelas nasabnya, ay ma'rufatul asli, yang jelas asal usulnya. Wa thayyibatu, dan jelas baik asal usulnya, baik latar belakang keluarganya. Dinisbatiha, disebut baik karena dinisbahkan ilal ulama'i, bahwa asal usulnya atau keluarganya atau bapaknya atau kakeknya adalah seorang ulama, wasulahai, atau orang soleh. Itu aja ya. Kalau tidak ulama, ternyata keluarganya berasal dari keluarga yang orang-orang soleh. Itu yang harus kita cari. Wanita yang jelas asal usulnya, soleh asal usulnya, apalagi sampai bertitel ulama. Aula, lebih utama min goiriha, daripada yang tidak seperti itu, pada wanita yang tidak jelas asal usulnya, atau asal usulnya latar belakang keluarganya itu ternyata misalnya seorang pelaku kriminal atau pelaku korupsi misalnya. Jadi kalau kita punya pacar yang satu jelas asal usulnya walaupun tidak cantik, yang satu lagi cantik tapi nggak jelas asal usulnya, atau berasal dari asal usul orang yang keluarga yang orang tua yang melakukan tindak kriminal, ya lebih baik yang tadi tuh ya. Walaupun tidak terlalu cantik tapi jelas asal usulnya, bagus asal usulnya. Kalau kata di bahasa orang tua mah bobot dan bebetnya bagus ya. Bibit bobotnya. Kenapa harus begitu? Dalam memilih pasangan hidup, di khobari takhayyaru linutfati. Takhayyaru linutfikum. Pilihlah oleh kalian wanita-wanita itu linutfikum, untuk air mani kalian. Artinya pilihlah wanita-wanita yang jelas asal usulnya, yang bagus latar belakang keluarganya, untuk ladang air mani kalian, untuk kalian nikahi dan untuk kalian setubuhi, untuk kalian jadikan istri dan untuk kalian jadikan ibu dari anak-anak kalian. Nah, gitu maksudnya. Cari tuh yang jelas asal usulnya, yang bagus asal usulnya, yang bagus latar belakang keluarganya. Wala tad'uha fi ghairil aqfa'i. Jangan kalian taruh air mani kalian fi ghairil aqfa'i, pada pasangan yang bukan sepupu.
pasangan yang tidak segelombang, tidak satu gelombang. Kalian berasal dari keluarga yang beragama, kalian juga orang beragama, maka pilihlah ya wanita yang beragama, wanita yang asal usulnya beragama, wanita yang latar belakang keluarganya bagus dan beragama. Jangan kalian memilih wanita yang tidak segelombang, ya, yang tidak seirama. Kalian bagus agamanya, latar belakang keluarganya bagus, memilih perempuan yang tidak ada latar belakang agamanya, perempuan yang selalu melakukan dosa-dosa besar, atau perempuan yang berasal dari keluarga yang memang pelaku-pelaku dosa besar atau pelaku-pelaku kriminal. Ya, agama mengajarkan seperti itu ya. Jangan kalian menaruh air mani kalian, meletakkan air mani kalian, atau jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang tidak satu gelombang dengan kalian, tidak satu irama dengan kalian, tidak sekupu dengan kalian. Tuh, artinya jangan kau taruh mani itu berarti jangan kau jadikan perempuan-perempuan kalian itu, pendamping hidup kalian tuh berasal dari perempuan-perempuan yang tidak jelas asal usul keluarganya dan asal usul track recordnya. Watukrahu dan makruh bintu zina, menikahi anak dari hasil zina. Nah ini, misalnya seseorang punya pacar, pacarnya ini adalah anak dari hasil persetubuhan yang tidak halal di luar nikah kedua orang tuanya. Nah ini kalau tahu bahwa dia itu anak hasil dari perzinahan, kalau dinikahkan maka hukum nikahnya boleh saja, tapi makruh, kurang bagus. Enggak ngelarang, agama juga enggak mengharamkan, silahkan nikah meskipun dengan anak hasil perzinahan, dengan anak yang bapak dan ibunya dulu berzina sehingga melahirkan yang bersangkutan. Enggak apa-apa, haram enggak, tapi walaupun boleh tapi makruh. Kalau bisa jangan. Karena nantinya punya efek terhadap masa depan rumah tangga dan masa depan anak keturunan. Wal fasiki, dan makruh juga menikahi ya anak dari orang fasik. Anak dari yang bapaknya itu pelaku dosa. Bapaknya nggak pernah sholat 5 waktu, dosa kan? Anaknya bapaknya minum minuman, bapaknya selalu teler, bapaknya berjudi. Nah itu makruh tuh ya, makruh kita nikah dengan anak yang orang tuanya seperti itu. Wajamilatun, dan wanita yang cantik, aula lebih utama dibandingkan dengan menikahi wanita yang tidak cantik. Nah, ini dia. Li khobari khairun nisa'i man tasurru idza nazarta, karena ada sebuah hadis yang mengatakan sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang tasurru, kamu bisa berbahagia idza nazarta, ketika kamu pandang. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang bisa membahagiakan hati kamu ketika kamu memandangnya. Ditambah ya, wa tuti'u idza amarta, dan dia selalu taat ketika kamu menyuruh dan memerintahnya. Tuh sebaik-baiknya perempuan tuh begitu. Ya. Wajahnya cantik tapi juga taat kepada suami. Sama sebaik-baiknya laki-laki ya, di samping ganteng juga baik. Itu hanya saja begini, memang bagus menikahi wanita yang cantik, tetapi ya jangan sampai terlalu cantik atau cantiknya melewati batas. Sangat cantik, kata ulama, wa tukrahu bari'atul jamal, makruh hukumnya menikahi wanita yang cantiknya kebangetan, yang kebangetan cantik,
Jadi menikahi wanita yang kebangetan cantik hukumnya makruh. Oh, ini malah lebih dari artis kecantikannya. Makruh. Kenapa makruh? Li'annaha imma antazwa ay tatakabbaru li jamaliha. Bisa jadi nih kalau si perempuan yang kelewat cantik itu kalau dinikahi dia akan merasa besar kepala karena kecantikannya. Nah, bisa jadi dengan kecantikan yang dia miliki dia jadi besar kepala sehingga dia tidak taat kepada suaminya, membangkang selalu perintah suaminya, ya nggak bisa diatur oleh suaminya, malah dominan dia yang mengatur suaminya. Bisa jadi begitu ya, karena wajahnya terlalu cantik, dia percaya diri dan dia jadi sombong. Bisa jadi potensi seperti itu. Autam tada al ayunu ilaiha, atau alasan yang kedua bisa jadi dia kelewat cantik menjadikan semua mata laki-laki itu terfokus memandang dia, mengagumi kecantikannya. Nah, itu ya. Kalau laki-laki mengagumi kecantikannya, nah ini akan menjadi sebuah tantangan berat bagi suaminya. Tantangan berat apa? Dia harus bisa menjaga hatinya untuk tidak cemburu kepada setiap laki-laki yang dekat dengan istrinya tadi. Ya, kalau misalnya pencemburu, ya nggak usah nikah dengan wanita yang sangat cantik, nggak usah. Kalau seorang laki-laki tipikalnya laki-laki pencemburu, ya jangan nikah dengan wanita cantik, karena wanita cantik mah punya potensi ya, untuk apa? Untuk dekat atau untuk didekati oleh laki-laki, baik dalam konteks dia bekerja, dalam konteks dia bermasyarakat dan bersosialitas. Gitu ya. Siap-siap aja cemburu. Nah, bisa jadi kemudian dari sekian banyak laki-laki juga ada yang ya, suka dengan istrinya, ya kan? Kemudian berani macam-macam dengan istrinya. Ya, asal tahan banting aja kalau punya istri kelewat cantik gitu. Makanya makruh hukumnya. Kata ulama ya. Ya yang biasa aja lah, yang kecantikannya biasa lah gitu ya. Selamat bergabung ya, Abah ya, Kak Agus Tigel, Suryo Bagus ya, Kak Suryo Bagus, selamat. Kak Maulana, selamat bergabung, semoga sehat selalu dan selalu sukses berkah dunia akhirat. Wa qarabatun ba'idatun anhu mimman fi nasabihi aula min qarabatin qaribatin. Wa qarabatun ba'idatun, kerabat jauh anhu darinya, mimman fi nasabihi, dari orang yang senasab dengan dia, segaris keturunan dengan dia, aula lebih utama, kerabat jauh lebih utama, min qarabatin qaribatin, daripada kerabat dekat. Menikah dengan wanita kerabat jauh lebih utama daripada menikah dengan wanita yang tergolong kerabat dekat kita. Au ajnabiyatun, atau menikah dengan yang luar kerabat. Ajnabi itu artinya yang wanita yang lain yang bukan kerabat, lebih utama daripada menikah dengan wanita yang masih kerabat kita. Nah, kita laki-laki nih ya. Ada perempuan yang bukan kerabat kita dibandingkan dengan perempuan yang masih kerabat dengan kita. Bagusan mana? Bagusan kita menikahi wanita yang bukan kerabat kita. Nah, wanita yang kerabat jauh lebih utama daripada wanita yang kerabat dekat. Apa sih yang dimaksud dengan kerabat dekat itu? Ya ntar, yang dimaksud dengan kerabat dekat itu adalah misal sepupu. Sepupu itu masuk kerabat dekat. Sepupu itu anak paman, anak uwa, anak bibi. Boleh nggak menikahi anak paman, anak uwa, anak bibi? Boleh. Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Tapi hukumnya makruh, ya, kurang bagus. Itu namanya kerabat dekat. Menikah dengan kerabat dekat kecuali dengan anak sepupu. Nah, anak sepupu ya itu ya, anak sepupu itu jauh. Ntar kita akan jelaskan. Kenapa menikahi kerabat dekat seperti sepupu itu hukumnya adalah kurang bagus, kan? Kurang utama. Lidok fi syahwati fil qaribati, karena
syahwat itu lemah, ya kan? Fil qoribati, ketika berhubungan badan antar sepupu, antar kerabat. Sepupu dinikahkan dengan sepupu, perempuan dan laki-laki, pengantin laki-laki dan pengantin perempuannya sepupuan. Ketika mereka menikah dan bersatu dalam satu jalinan rumah tangga, ternyata menurut penelitian ulama, ketika mereka berhubungan badan itu syahwatnya lemah. Tidak sekuat ketika berhubungan badan dengan yang bukan sepupu, dengan yang bukan kerabat. Karena mungkin dari kecilnya sudah saling kenal ya, sudah terbiasa, sehingga ketika mereka bersenggama ya biasa-biasa aja, berarti kan syahwatnya kurang. Tapi kalau dengan orang lain yang baru kenal atau belum lama kenal atau bukan kerabat kita gitu kan, yang jauh kita dari dulunya gue nggak pernah kenal, karena kemudian menikah, itu akan akan muncul ya dorongan seksualitas yang tinggi karena belum pernah mengenal dia sebelumnya. Tapi kalau sepupu dengan sepupu yang dari kecil mungkin saling mengenal, ketika menikah dan bersenggama itu potensi dorongan seksualitasnya kurang. Nantinya payajiul waladun nahipan, ntar anak yang dilahirkannya itu lemah ya. Baik lemah fisiknya ataupun lemah kejiwaannya, stunting. Bisa jadi ya, bayi stunting gara-gara ayah dan ibunya satu sepupuan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Gak mungkin nih ulama berpendapat seperti ini ya kalau nggak melalui penelitian. Wal qaribatu, yang dimaksud dengan keluarga dekat itu man hiya fi awwali darajatil umumati wal khuulah, yaitu orang yang ada dalam garis pertama mamang dan bibi, anak mamang ya atau anak bibi, sepupu, anak mamang atau anak bibi atau sepupu, itu adalah yang dimaksud dengan kerabat yang kurang bagus kalau dinikahi. Bagaimana dengan anak mamang atau anak sepupu atau anak sepupu? Kalau sepupu, anak mamang atau anak bibi itu masuk keluarga dekat. Kalau sudah posisinya anak sepupu, itu sudah jauh. Menikah dengan anak sepupu ya nggak apa-apa. Gitu. Nah misalnya nih, si Jaed punya bapak Ibrahim, Fatimah punya bapak Khalid. Khalid dan Ibrahim ini adik kakak. Mereka kemudian masing-masing anaknya berjodoh, itu namanya nikah antar sepupu tuh. Bagaimana pernikahan seperti sah? Bagus nggak? Bagus kan kurang gitu ya. Kurang bagus gitu, kurang utama. Bagus mah bagus kan kurang utama. Utamanya dengan selain sepupu. Nah kalau udah masing-masing dari sepupu masing-masing punya anak, sepupu punya anak si A, sepupu yang satu lagi punya anak si B, si B dan si A kemudian dinikahkan. Nah itu mah bukan keluarga dekat namanya, tapi keluarga jauh. Keluarga dekat itu yang dimaksud adalah sesepupuan, satu sepupu. Itu ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dong Nabi? Nabi pernah punya istri, dan istri Nabi adalah sepupu Nabi sendiri, yaitu Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash adalah putri dari bibi Nabi. Jadi berarti putri dari bibi Nabi berarti sepupu Nabi. Nah itu kok bisa tuh Nabi menikahi sepupunya, yaitu Zainab binti Jahash? Walau iskalu, dan tidak perlu dianggap muskil, tidak perlu dianggap rumit. Madzukiro, keterangan yang tadi disebutkan, yaitu kurang bagus nikah dengan sepupu, enggak perlu dianggap rumit. Bitazawujin Nabi, dengan nikahnya Nabi Zainab, memperistri Zainab. Nabi menikah dengan Zainab. Ma'ana, padahal sesungguhnya Zainab itu bintu amati, sepupunya Nabi, anak dari bibi Nabi, sepupu berarti. Nggak usah dianggap rumit itu mah. Ya, Nabi nikah dengan Zainab.
Kenapa? Li'annahu, karena Nabi tazawwajaha, menikahi Zainab bayanan untuk menjelaskan lil jawazi, bolehnya bapak angkat menikah dengan mantan istri anak angkat. Itu. Jadi Zainab itu menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Jadi Nabi punya anak angkat Zainab bin Harithah. Kemudian Zainab bin Harithah menikah dengan, astagfirullah, Nabi punya anak angkat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah nikah dengan Zainab binti Jahsy. Jadi setelah menikah kemudian bercerai, lalu Zainab binti Jahsy itu dinikahi oleh Nabi. Padahal Zainab binti Jahsy itu adalah sepupu Nabi. Kenapa Nabi menikahi Zainab binti Jahsy? Karena ingin membuktikan atau ingin menjelaskan bahwa seorang bapak angkat boleh menikah dengan mantan istri anak angkat. Ya kan? Nabi kan bapak angkat, Zaid bin Harithah kan anak angkat. Nabi menikahi Zainab, menikahi mantan istrinya Zaid, berarti boleh dong ya bapak angkat menikah dengan mantan istri anak angkat. Bahkan pernikahan ini sangat unik. Falamma qadu Zaidun minha watara, ketika Zaid bin Harithah telah selesai kebutuhannya minha dengan Zainab, artinya ketika Zaid sudah selesai rumah tangganya dengan Zainab, zawajnakaha, ya, maka kami menikahkan engkau Muhammad dengan Zainab. Ya, ai falamma talaqat wan qadat iddatuha, ketika Zainab dicerai kemudian selesai iddahnya, zawajnakaha, maka kami, kata Allah, kawinkan engkau Muhammad dengan Zainab. Jadi Zainab ini menikah dengan Nabi, ternyata yang menjadi walinya adalah Allah. Makanya Zainab begitu apa namanya ya, bangga ya. Kata Zainab begini, inna aba akunna ankahukunna, kalian mah kalian dinikahkannya oleh bapak kalian. Kalian nikah dengan Nabi, dinikahkannya oleh bapak-bapak kalian. Wa annallaha ankahani iyahu, sedangkan Allah menikahkan aku dengan Nabi. Jadi yang jadi walinya itu bukan bapak aku mah, kata Zainab, tapi Allah. Allah langsung yang menikahkanku dan yang menjadikan aku wali, menjadikan waliku min fauqi sab'i samawatin, dari atas 7 lapis langit. Ya Allah, ini Siti Zainab itu punya kemuliaan yang memang dari sisi ini ada beliau mulia karena beliau dinikahkan oleh Allah, yang menjadi walinya adalah Allah. Kang Idris, ya, Kang Engkong, Kang ini Kak Nenih ya, Kak Marni, Kak Danru Patura, Kak Nur Hasanuddin, selamat bergabung. Mudah-mudahan selalu berkah, sehat badan, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan. Nah, Siti Zainab ini, ya Allah, beliau itu termasuk istri Nabi yang pertama kali meninggal setelah Nabi ya. Jadi istri Nabi yang paling cepat nyusul Nabi. Maka dalam sebuah kesempatan para istri Nabi bertanya kepada Nabi, ayyana asra'u bikal urqun, wahai Rasul, siapa di antara kami istri-istrimu yang paling cepat menyusulmu nanti? Kau meninggal, kemudian yang paling cepat nyusul kau siapa? Kata Nabi, asra'u kunna luhum, asra'u luhum bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat nyusul kematianku adalah yang paling panjang tangannya. Maksud paling panjang tangannya bukan berarti tangannya yang paling panjang, tapi yang paling banyak sedekahnya. Istriku yang paling pertama kali, yang paling cepat nyusul aku setelah aku meninggal adalah yang paling banyak sedekahnya. Ternyata yang paling banyak sedekahnya adalah siapa?
Zainab binti Jahsh. Ya, kata Siti Aisyah, ma ra'aitu imra'atan qat khairan fid din min Zainab. Enggak ada seorang perempuan yang lebih bagus agamanya kecuali Zainab. Tidak ada yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling lurus ucapannya, yang paling banyak bersilaturahmi, dan yang paling banyak sedekahnya kecuali Zainab. Nah, itu ya, itu pujian dari Siti Aisyah kepada Zainab. Nah, jadi nggak usah dianggap rumit kalau Siti Zainab dinikahi oleh Nabi, pedah Nabi dengan Siti Zainab sepupuan, karena nikahnya Nabi dengan Siti Zainab punya motif, yaitu ingin menjelaskan bahwa seorang anak angkat, seorang bapak angkat boleh menikahi mantan istri anak angkat. Ya, seperti itu ya. Wala bitazawuji Ali Fatimata, jangan juga dianggap rumit pernikahan Ali dengan Siti Fatimah. Kan Ali dan Fatimah itu keluarga dekat loh. Katanya keluarga dekat nggak bagus kalau nikah. Siti Aisyah nikah, Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan dengan Siti Fatimah kan masih kerabat. Ya, kerabat memang, tapi jauh. Bukan kerabat dekat. Kalau Rasul dengan Ali memang kerabat dekat karena satu sepupu, sepupuan ya. Nabi dengan Sayyidina Ali sepupuan. Tapi dengan Siti Fatimah mah berarti anak sepupu, itu masih keluarga jauh, bukan keluarga dekat. Udah keluarga jauh itu mah. Makanya di sini dijelaskan wala bitazawuji Ali Fatimah. Jangan dianggap sulit hal tadi itu dengan sebab Ali nikah dengan Siti Fatimah. Liana kenapa? Karena Siti Fatimah itu baidatun, jauh dengan Sayyidina Ali mah kerabatnya kerabat jauh. Izya karena Siti Fatimah itu bintu ibni amihi. Siti Fatimah itu adalah anak dari sepupunya Ali. La bintu ami, bukan anak dari pamannya, bukan sepupunya, tapi anak sepupu. Anak sepupu itu masih kerabat jauh ya. Bikrun dan perawan. Aula lebih utama minas sayyibi dibandingkan dengan nikah dengan janda. Apalagi kalau bujangan ya dengan perawan lebih utama dibandingkan dengan bujangan dengan janda. Bil amri bihi, karena ada perintah untuk menikahi perawan dari nabinya. Fil akhbari sahih, dalam beberapa hadis yang sangat sahih. Seperti hadis Nabi mengatakan, ya, halla bikron tulaibuka wa tulaibuha. Ya, segeralah kalian menikah dengan perawan, tulaibuka wa tulaibuha. Niscaya yang perawan itu ya akan sangat mencintaimu, dan kamu juga sangat mencintai istri yang masih perawan tadi. Kamu ya menaruh hati yang sangat dalam dengan istrimu yang masih perawan, dan istrimu yang masih perawan juga ya sangat menaruh harapan, menaruh kecintaan dengan kamu. Nah, makanya Al-Bujairimi di dalam sebuah pendapatnya mengatakan ada 3 faedah ya menikahi perawan itu. Pertama, tuhibbuz zauj al-awwal wa tu'allifu. Jadi seorang wanita yang masih perawan biasanya menyandarkan cintanya, kesetiaannya kepada suami pertama. Hampir semua perempuan itu ketika nikah lebih dari 2 kali, lebih dari sekali, 2, 3, pasti kalau suaminya itu, suami yang pertamanya itu berkesan, pasti itulah suami pertama yang akan selalu ada di dalam hatinya. Walaupun suami yang kedua dan ketiga misalnya soleh juga, bagus juga, tetap yang paling berkesan adalah suami yang pertama. Makanya nikahilah wanita yang masih perawan, karena wanita yang masih perawan itu berarti hatinya juga masih perawan. Dia belum menemukan tambatan yang memenuhi hatinya ya, kecuali suami yang pertama. Jadi yang dianggap oleh dia itu sangat berkesan adalah suaminya yang pertama. Meskipun suami kedua juga misalnya atau suami ketiga juga bagus, tetap suami yang pertama adalah punya kesan tersendiri. Dia begitu hatinya begitu terpaut ya, begitu cinta dengan suami yang pertama.
Makanya mendapati perawan artinya mendapati hati yang masih perawan juga. Ya, hatinya akan selalu terpaut kepada yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, inna zalika akmal fi mawaddatillah. Ya karena kalau perawan itu pasti apalagi kalau pengantinnya masih bujangan, ya nikah dengan perawan ya pastilah rasa cintanya itu akan penuh. Kalau dengan janda ya tidak terlalu penuh, pasti akan ada rasa kepenasaranan. Ya seorang misalnya pengantin laki-laki, ya, dia bujangan belum pernah nikah. Lalu dia mendapati istrinya seorang janda walaupun misalnya cantik. Ya, dia kemudian nikah kan, belum tentu rasa cintanya itu full. Belum tentu dia itu cintanya itu full, ya kan ya. Sebagaimana ketika seorang bujangan menikah dengan perawan, full pasti cintanya penuh. Tapi kalau seorang yang bujangan nikah dengan yang janda, pasti ada rasa saja kepenasaranan, rasa penasaran. Karena yang selama ini yang ia nikahi adalah wanita yang janda. Dia masih penasaran aja, ini gimana sih ya kalau saya nikah dengan perawan, kira-kira begitu. Sederhananya seperti itu ya. Sederhananya. Terus kata Imam Abu Jairimi yang ketiga, faedah yang ketiga adalah ya la tuhinnu illa lizawajil awal hananah, tidak ada yang berkesan kecuali dengan pernikahan yang pertama. Ya kalau pernikahan yang pertama itu dijalin dengan begitu romantisnya, ya, begitu indahnya, lalu pasangannya itu meninggal dunia, dia kesannya akan luar biasa ya. Mendapati pasangan berikutnya pasti kalah kesannya dengan yang pertama, karena yang pertama itu selalu menjadi yang paling dalam di dalam hati. Seperti itu. Jadi menikahi wanita perawan lebih utama daripada menikah dengan wanita janda, lil amri bihi, karena ada perintahnya. Bil akhbari soya, tidak ada beberapa hadis soya. Illa li uzrin, kecuali kalau uzur, misalnya si janda itu punya anak. Ya, anaknya itu bersedia untuk dididik oleh suaminya, misalnya ya itu bagus dah kalau begitu mah. Atau ada uzur yang lain ya, lidok kadok fi alatihi anul ibtidod. Waduh, ini mah bagus menikahi, bagusnya menikahi perawan ya, kan, karena dengan alasan-alasan yang tadi sudah disebut. Kecuali kalau uzur ya, misalnya apa uzur ini? Kadok fi alatihi, misalnya ya alatnya itu lemah, anil ibtidodi, untuk membongkar keperawanan. kecuali kelaminnya itu ya agak-agak impoten gitu, sehingga tidak bisa untuk memerawani gitu. Tidak bisa untuk menerabas keperawanan ya, karena alat vitalnya itu misalnya lemah gitu ya, tidak keras gitu ya, sehingga dia tidak bisa untuk, dia merasa diri tidak bisa untuk merawanin gitu, untuk memerawani perempuan. Ya udah nggak apa-apa nikah dengan janda juga kalau begitu. Tapi masa sih? Lucu juga ya fikih ya. Bagusnya nikah dengan perawan ya, karena perawan itu adalah perempuan yang sangat mencintai suaminya yang pertama. Yang paling pertama dia nikahi, itulah yang paling dia cintai dan paling dia sayangi. Dan dia memiliki kesan yang bagus, kesan yang sangat tertanam di dalam hatinya. Biasanya begitu kalau perawan menikah dengan seorang laki-laki, pasti dia yang paling dicintai. Tapi kalau ada uzur, nggak apa-apa enggak nikah dengan perawan juga. Apa itu uzurnya? Uzurnya adalah misalnya alat kelaminnya itu lemah ya, sehingga tidak bisa dalam tanda petik memerawani perempuan. Nah itu nggak apa-apa nikah dengan janda juga, begitu kira-kira. Nah karena sudah agak sore ya, kemudian juga mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, yang gabung di sini, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
selalu diberikan kesehatan badan, banyak rezeki, mudah segala urusan, dan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.